Gara-gara begituan di dalam kantor, karyawati ini terpaksa jadi tumbal. Kisah nyata ini udah dapat izin dari pihak yang bersangkutan untuk semua nama disamarin ya lur. So buat kalian yang berani, ayo sini kumpul. Yang penakut, skip aja. Kejadian mengerikan ini harus dialami oleh Dini, di mana kebetulan dia lagi magang nih dan ngedapetin proyek besar. Ketua dari proyek ini adalah Rina. Dan anehnya setelah pengangkatan Rina menjadi ketua nih ya, banyak cerita nyeremin yang dialamin sama para karyawan. Waktu itu Dini yang lagi mau fotokopi harus naik ke lantai atas karena mesinnya ada di sana. Gak jauh dari mesin fotokopi ada satu ruangan terkunci dengan pintu berwarna merah dan berbeda dari pintu-pintu lainnya nih yang ada di kantornya. Selain itu ruangan ini punya sebuah larangan supaya para karyawan gak sembarangan masuk selain karyawan tertentu aja. Tiba-tiba pas Dini lagi fotokopi nih ya, Rina berteriak histeris, semacam kayak teriakan orang ketakutan gitulah. Sontak hal itu ngebuat Dini dan para karyawan lainnya kaget ngedengar hal kayak gitu. Dihampirilah ruangan tersebut untuk mastiin Rina dalam keadaan baik-baik aja. Para karyawan lain ngeliat Rina pingsan di sudut ruangan dan segera ngebawanya turun ke lantai bawah. Setelah disadarin, Rina bilang bahwa dia ngelihat sosok manusia keluar dari tembok dan merangkak ke arahnya kayak cicak. Setelah kejadian itu, Rina langsung nelpon temannya bernama Cipto. Cipto ini adalah salah satu mantan supervisor Rina sebelum dia naik jabatan menjadi ketua proyek. Pembicaraan mereka pun kayak terkesan rahasia nih di telepon karena menjauh dari karyawan lain terutama Dini. Dini yang penasaran langsung menghampiri Rina diam-diam untuk mengupik pembicaraan antara Rina dan Cipto. Di dalam pembicaraan itu, Dini sempat dengar percakapan Rina minta pertanggungjawaban sama Cipto. Setelah Rina selesai menelpon, dia langsung ngasih tahu kalau pengerjaan proyek akan dilanjutin lusa. Akan tetapi ada hal yang paling janggal terjadi di kantor. Tepat 24 jam setelah Rina teriak histeris, para karyawan kantor ngedapetin kabar dari BBM bahwa Cipto udah tiada. Di dalam kabar tersebut terdapat foto Cipto yang badannya udah hancur lebur berantakan di dalam ruangan terlarang dengan pintu berwarna merah. Selain itu, di samping tubuh Cipto ada sebuah patung seukuran manusia yang juga udah pecah. Bos besar bernama Pak Haryo langsung panik nih karena takut berita ini nyebar dan takutnya proyek besar ini bakalan gagal. Pak Haryo akhirnya berinisiatif untuk manggil orang pintar bernama Ki Suman. Besoknya Ki Suman datang langsung nih ke kantor dan ngebacain sebuah doa yang benar-benar ampuh. Selama seminggu akhirnya ya kantor nggak ada gangguan apapun nih. Tapi setelah itu barulah teror yang lebih nakutin muncul. Suatu ketika di lokasi yang sama dengan Cipto kehilangan nyawanya, salah satu satpam yang lagi jaga malam meninggoy juga nih dengan cara yang sama seperti Cipto. Kisuman langsung didatengin lagi nih untuk cari penyebab tragedi pengerikan ini. Kali ini ritual baru dilakuin sama Kisuman. Di situ tiba-tiba Kisuman berubah jadi merah matanya sambil melotot ke arah Rina. Dan akhirnya semua penyebab kejadian ini terjawab. Ternyata penyebabnya adalah Rina. Waktu itu Rina nggak sengaja jatuhin patung di ruangan terlarang saat lagi ngelakuin begituan sama Cipto di ruangan terlarang tersebut. Saat sedang bermain mereka nggak sengaja jatuhin patung itu. Gara-gara kejadian tersebut, sosok bermata merah itu malah jadi minta tumbal lebih banyak yang harusnya cuma dikit dalam kurun waktu setahun. Naasnya lagi, Kisuman yang ilmunya nggak sebanding dengan makhluk pesugihan, dia kalah dan tubuhnya mulai menyerang orang-orang kantor. Fakta menariknya nih ya, desas-desus kabar tentang pesugihan yang dilakuin perusahaan itu ternyata benar. Tiba-tiba aja, seluruh pintu gedung terkunci. Pak Haryo mulai ngusulin kepada karyawan kantor untuk menangkap Rina guna sebagai ganti tumbal pesugihan. Awalnya para karyawan kantor tuh menolak usulan itu. Namun gara-gara takut kalau nyawa para karyawan lain bakal terancam, akhirnya mereka menyetujui hal tersebut. Rina pun berhasil ditangkap dan mengikat tubuh Rina dengan posisi berdiri. Pak Haryo yang udah nyiapin semen cor langsung memulai ritual pesugihan itu. Rina pun akhirnya disemen hidup-hidup dan penumbalan Rina ini berakhir dengan semua orang selamat dan gak ada gangguan lagi sampai sekarang. Buat yang tahu perusahaannya ya diam-diam aja, gak usah komen lah.